Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita akan melanjutkan cerita Rahayu. Sebelumnya, Gundala gugur ketika melindungi Mian dari sebuah serangan dahsyat. Tetapi ada yang bilang kalau Gundala masih hidup. Jadi untuk memastikan kebenarannya, kita langsung simak saja cerita kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di Dieng, Ki Sastrawadi sedang melakukan ritual untuk mengeluarkan Wijimala dari dalam tubuh Rahayu. Gadis cilik itu terbaring di lantai batu dengan tangan dan kaki terlilit jin ular milik Ki Sastrawadi. Suara mantra terdengar tanpa henti dari mulut Ki Sastrawadi. Di saat yang sama, energi gelap yang terkumpul di tempat itu mengalir masuk seperti banjir memasuki tubuh Rahayu. Wijimala hanya bisa dibangkitkan dengan energi gelap yang sangat besar. Untuk menghasilkan energi itulah Ki Sastrawadi menciptakan banyak kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Sepanjang hidup, Ki Sastrawadi telah belajar untuk menempatkan dirinya di posisi yang aman. Dan cara terbaik untuk menjadi aman adalah dengan memposisikan diri bukan sebagai ancaman. Karena itulah, ia tidak menonjolkan diri seperti Sarbin dan Wahyudi. Ia juga menyembunyikan kekuatannya. Semua itu dilakukan Ki Sastrawadi agar lolos dari perhatian. Upaya itu berhasil. Di mata orang-orang, Ki Sastrawadi terlihat seperti seekor burung kutilang. Sementara Sarbin dan Wahyudi adalah burung murai. Dimanapun adanya, burung murai akan mendapatkan perhatian lebih dari kutilang karena dianggap lebih bernilai. Meski kadang salah langkah karena terbawa emosi, seperti dalam urusan raksa, tapi Ki Sastrawadi tak bisa memainkan peran kutilangnya dengan baik sampai hari ini. Ki Sastrawadi tersenyum saat melihat tubuh Rahayu mulai berwarna hitam. Ketika warna hitam itu telah menjadi pekat seluruhnya, maka Wijimala pun akan muncul ke dunia. Saat itulah Ki Sastrawadi akan mengumumkan dirinya bukanlah seekor burung kutilang, melainkan Raja Wali. Tubuh Rahayu tiba-tiba bergetar dan menggelepar hebat. Kemudian keluarlah cahaya hitam dari mulut, hidung, telinga, mata, dan seluruh tubuhnya. Cahaya itu lalu berkumpul dan saling menyatukan diri. Setelah beberapa saat, tubuh Rahayu berhenti bergerak dan Wijimala pun muncul dalam wujud seseorang bocah yang seluruh tubuhnya diselimuti api berwarna hitam. Ki Sastrawadi pun segera bersujud di depan Wijimala untuk menunjukkan penyerahan dirinya kepada sang iblis. Aku tidak perlu basa-basi manusia. Sekarang ayo kita bebaskan Damarpati, ucap Wijimala, lalu melayang menuju ke tempat Damarpati disegel. Ki Sastrawadi mengikuti dari belakang. Keduanya meninggalkan tubuh Rahayu begitu saja di tempat itu. Tidak butuh waktu lama, keduanya tiba di sebuah reruntuhan candi. Wijimala langsung membaca mantra. Di saat yang sama, api hitam di tubuh Wijimala mengalir masuk ke dalam candi. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai Ki Sastrawadi merasakan tanah yang diinjaknya bergetar. Getaran itu semakin lama semakin menguat. Lalu dengan diiringi suara gemuruh, candi itu lenyap ke dalam tanah. Sebagai ganti, muncullah sosok Damarpati, sang pembunuh cahaya yang berwujud raksasa bertangan 8 dengan tubuh diselimuti api 2 warna, merah di dalam dan hitam di luar. Api hitam Damarpati membunuh apapun yang disentuhnya. Jin-jin yang terkena api itu sebagian langsung mati, sebagian lagi berubah menjadi budaknya. Tubuh mereka juga diselimuti api hitam, seperti penyakit menular. Api yang ada di tubuh para budak itu juga bisa membunuh dan memperbudak makhluk lain. Turuti kemauanku, Sastrawadi. Jangan membantah.
atau aku akan memangsa kamu juga," ujar Damarpati dingin. "Akulah satu-satunya cahaya. Siapapun yang tidak percaya akan kugelapkan selamanya." Setelah itu, Damarpati meludahkan api merah kepada Ki Sastrawadi. Seluruh tubuh Ki Sastrawadi pun diselimuti api merah. Api merah itu membuat api hitam tidak lagi berbahaya saat mengenai tubuhnya. Moza, Romo Galih Noto, Kiai Sudra Lumampah, dan yang lain menatap gelisah kegelapan yang datang mendatangi mereka. Energi yang memancar dari kegelapan itu jauh lebih kuat dari yang tadi dikumpulkan Mian. "Tampaknya kita akan mati hari ini, toh," gumam Kiai Sudra Lumampah. "Utangmu di warung sudah lunas belum, Raden? Itu yang terpenting," balas Romo Galih Noto, lalu tertawa kecil. "Jangan menghina, toh. Meskipun kere, aku tidak pernah berutang. Lah, aku kan mengemis. Mana ada pengemis ngutang? Dia kan minta," ujar Kiai Sudra Lumampah. Moza dan lain tidak bisa menahan untuk ikut tertawa. Selain itu, mereka semua merasa sangat kagum dengan keduanya. Di tengah situasi yang menegangkan, mereka masih bisa sempat bercanda dan tertawa. Lalu muncullah makhluk yang selama ini mereka takutkan. Dengan ditemani puluhan jin yang telah menjadi budak, Damarpati dengan sombongnya menyuruh mereka semua untuk menyerah dan menjadi pengikutnya. Perintah itu dijawab oleh Raja Mada dan para penguasa Mandala di yang lain dengan serangan. Aksi mereka diikuti oleh para pengikutnya masing-masing. Serangan itu disambut oleh jin-jin yang telah menjadi budak Damarpati. Moza dan yang lain pun tidak punya pilihan selain ikut bertempur. Setelah memasang dinding pelindung di tubuh Mian, dia bersiap maju menyerang. "Kutitipkan kau di tangannya, An. Semoga dia berbelas kasih kepada kita semua," bisik Moza di telinga Mian sebelum meloncat ke Palagan. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Damarpati dengan cepat menguasai keadaan. Api hitam yang di tubuh mereka membuat sebagian lawannya ikut menjadi budak. Akibatnya, jumlah lawan tidak berkurang dan malah semakin bertambah. Beruntung, pasukan bantuan berdatangan dari berbagai mandala, termasuk dari pasukan gabungan yang baru saja bertempur di kandang pendem. Seolah tidak mengenal lelah, Eyang Putri, Tumenggung Selonogo, Mahapaksi, Raden Turanggaseta, Empu Rakapi, Pandembahan Kailasa, Ajar Gempur, Resi Watawara, dan yang lain langsung bergerak ke Dieng untuk membantu melawan Damarpati. Kehadiran Ki Mayangkara menjadi kejutan bagi Moza dan yang lain. Moza bahkan langsung memeluk ayah angkatnya itu sambil menangis. Namun, hal itu tidak bisa berlangsung lama karena lawan terus berdatangan. Sebelum ikut campur, Ki Mayangkara meminta Tali Geni untuk membebaskan segel Nisuba. "Apa kau sudah gila, Ki?" teriak Tali Geni di sela pertarungan. "Percaya sajalah, Tali Geni. Aku yang bertanggung jawab," jawab Ki Mayangkara. Tali Geni pun akhirnya melepaskan segel Nisuba. Naga api itu lalu segera mengubah wujudnya dan ikut bertempur bersama yang lain. Lidah apinya dengan ganas menyambar-nyambar anak buah Damarpati. "Kita tidak perlu turun tangan, Tuan," tanya Ki Sastrawadi kepada Damarpati. Damarpati tertawa. "Untuk apa, bodoh? Tanpa melakukan apapun, aku pasti menang. Lihatlah baik-baik. Semua yang sedang bertempur itu mengeluarkan energi gelap," jawabnya. Ki Sastrawadi menatap Palagan. Apa yang dikatakan Damarpati benar adanya. Meski berbeda-beda jumlahnya, hampir semua yang sedang bertarung mengeluarkan energi hitam dari tubuhnya. Energi terbesar dipancarkan oleh Pangeran Sabdadurma, Empu Rakapi, dan pasukan mereka. "Kau pasti paham jika setiap kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, dan banyak hal lain yang tidak terkendali akan berubah menjadi energi gelap, kan?" tanya Damarpati. "Iya, Tuan," jawab Ki Sastrawadi. "Nah, medan pertempuran adalah tempat semua itu berkumpul. Kita tinggal memanennya saja," jelas Damarpati. Korban berjatuhan di mana-mana. Situasi menjadi semakin sulit
ketika teman harus menjadi lawan akibat diperbudak. Aura keputusasaan pun mulai merebak di arena pertarungan. Melihat hal itu, Damarpati tertawa gembira. "Lihatlah, sudah kukatakan ini akan menjadi kemenangan yang mudah," ucapnya bangga. Satu persatu para punggawa penjaga Nusantara akhirnya tumbang. Para budak Damarpati seolah tiada habisnya. Demikian juga dengan kekuatan mereka. Pangeran Sabdadurma, Eyang Putri, Mahapaksi dan yang lain sadar kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Namun meski begitu, mereka bertekad untuk tetap melawan hingga nyawa menghilang. Kebangkitan Damarpati membangunkan para pengikutnya di berbagai mandala tanah air. Mereka beramai-ramai membuat kerusuhan di mandalanya masing-masing. Akibatnya, aliran energi gelap pun semakin melimpah. Sebagai reaksi, berbagai musibah alam terjadi di mana-mana, terutama di tempat-tempat pertempuran berlangsung. Di sebuah kolam yang berada di bawah dua air terjun, Resi Sanggabuana terbangun dari semedinya. Dengan gelisah, ia melihat energi gelap di tempat terlarang itu semakin tebal dan pekat. Ia pun segera pergi untuk memberitahukan hal itu kepada Panembahan Slamet. Jangan-jangan benar, di balik air terjun itu sang Sigar Bumi disegel, gumam Resi Sanggabuana sambil mempercepat geraknya. Sampai kapan kau akan tidur, An? Perlahan Mian membuka matanya. Ia langsung bangun ketika melihat sosok yang selama ini dirindukannya sedang duduk dan menatapnya dengan sedih. Apa aku sudah mati, Mbah? Tanya Mian yang teringat Mbah Lawu sudah tiada. Aku sudah, kau belum. Tapi bisa saja setelah ini kau ikut mati juga, jawab Mbah Lawu. Mian terdiam. Ia berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Namun ingatannya berakhir di saat ia bersitegang dengan Moza. Setelah itu hanya ada kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah? Kenapa aku ada di sini? Tanya Mian gelisah. Kau lihat sendiri, jawab Mbah Lawu sambil melambaikan tangannya memanggil. Mian lalu duduk di depan Mbah Lawu. Dari genangan air yang ada di depannya, Mian menyaksikan dirinya berubah menjadi iblis dan bertarung dengan Moza dan kawan-kawannya sendiri. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat saat melihat Gundalawereng mengorbankan diri menjadi perisainya. Tangis Mian pun pecah berderai. Maafkan aku, Reng. Maafkan aku, ucap Mian penuh sesal di sela tangisnya. Apa cukup dengan itu, An? Air matamu tidak bisa menebus kekhilafanmu. Sebab karena keegoisanmu, Damarpati bisa bangkit, ujar Mbah Lawu. Aku hanya ingin menyelamatkan Brahma dan Arum, Mbah, bisik Mian lirih. Aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan Ngeli, nanging ojo keli? Apa kau sudah lupa jika tanpa memahami, maka tidak boleh menghakimi? Aku paham kau mencintai Brahma serta Arum dan tidak ingin kehilangan mereka. Tapi cinta itu tidak boleh menghanyutkan akal dan rasamu. Di dunia ini tiada ciptaan yang pantas dicintai sebesar itu. Bahkan dia pun menyuruh kita untuk selalu menggunakan akal dan tidak membabi buta dalam mencintainya. Mian menundukkan kepala. Air matanya masih menetes di pipi. Apa yang harus kulakukan, Mbah? Aku ingin menebus semua kesalahan ini, ucapnya. Maka kembali, An. Kau masih punya kesempatan itu. Tebuslah kesalahanmu meski menjemput maut. Matilah nanti setelah menjadi terang, An. Nasihat Mbah Lawu sambil mengelus rambut Mian. Mian mengangkat kepala, meraih tangan Mbah Lawu, menciumnya lalu bangkit berdiri. Aku pamit, Mbah. Tidak akan kubiarkan nyawa Wereng terbuang sia-sia, bisiknya. Siapa bilang dia sudah mati, An? Mian menatap Mbah Lawu yang pelan-pelan mengabur. Sebelum benar-benar menghilang, ia melihat kakeknya itu tersenyum. Saat membuka mata, Gundalawereng melihat Caturpati sedang duduk di sampingnya. Ia pun beranggapan telah mati. Jadi seperti ini rasanya mati. Kok menurutku sama saja dengan hidup, ujar Gundalawereng sambil meregangkan tubuhnya. Kau belum mati, Wereng, cuma hampir, jawab Caturpati.
Gundalawereng menatap Caturpati. "Mengapa kau tunjukkan dirimu yang sebenarnya, Tuan?" ucapnya kemudian. Sosok menyerupai Caturpati itu tertawa kecil. "Ternyata matamu lebih awas dari Mian, Reng." Kemudian sosok itu mengabur dan berubah menjadi siluet laki-laki yang mengenakan kain lurik dan belangkon. "Apakah hamba berhadapan dengan Panembahan Samar?" ucap Gundalawereng penuh hormat. "Ada yang menyebutku demikian, ada juga yang tidak. Bagiku tidak ada masalah, Reng. Kau boleh memanggilku semaumu. Toh aku akan tetap menjadi aku," balas Panembahan Samar. "Dan jangan memandangku terlalu tinggi, Reng. Aku juga hamba sepertimu. Tubuhku ini juga berlumur banyak noda, sama saja dengan semua makhluk lainnya. Tidak lebih dan tidak kurang." "Iya, Panembahan," jawab Gundalawereng. "Maaf, Panembahan. Tadi Panembahan bilang hamba lebih awas dari Mian. Apakah dia selamat?" "Dia selamat, Reng. Tapi bukan aku yang menemuinya, melainkan Ki Ageng Kadilangu yang menyamar sebagai Mbah Lawu." Panembahan Samar lalu menceritakan jika Damarpati telah bangkit dan kekacauan telah dimulai terjadi di berbagai mandala. "Jika itu terus berlangsung, maka Sigar Bumi akan segera bangkit, Reng, dan malapetaka besar akan terjadi," terang Panembahan Samar. "Lalu mengapa Panembahan tidak turun tangan? Bukankah Panembahan pasti mampu mengalahkannya?" "Ini sudah bukan duniaku lagi, Reng. Jika aku dan yang lain ikut campur, maka semesta pasti akan bereaksi. Tujuan kami berjuang melawan Tripalbur Bumi dulu adalah untuk menjaga tanah ini agar bisa diwariskan dalam kondisi baik. Itu adalah tanggung jawab para pendahulu kepada keturunannya. Dan meski penuh cacat, tugas itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin. Sekarang tugas itu menjadi tanggung jawabmu, Mian, Moza, dan semua makhluk berakal yang hidup hari ini." Gundalawereng lalu bertanya cara untuk mengalahkan Damarpati. Panembahan Samar kemudian mengatakan jika Damarpati hanya bisa dikalahkan jika api hitamnya telah dilemahkan. Ketika tahu api hitam Damarpati bersumber dari energi gelap, Gundalawereng pun kebingungan, karena melenyapkan energi gelap adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan. "Damarpati hadir karena adanya ketidakseimbangan, Reng. Semua itu juga ulah kalian. Ngunduh Wohing Pakarti adalah janji yang pasti ditepati, walau waktunya tidak bisa dipastikan. Kalian berutang banyak kepada semesta, dan hari ini ia sedang menagih bersama bunga dan dendanya." Kepala Gundalawereng semakin tertunduk. "Tolong katakan bagaimana cara melemahkan energi gelap itu, Panembahan," bisik Gundalawereng. "Kalian hanya perlu mengembalikan keseimbangan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, Reng," jawab Panembahan Samar. "Tapi bagaimana mungkin, Panembahan? Di medan perang yang penuh dengan kebencian dan hasrat membunuh, energi gelap pastilah melimpah. Ini mustahil, Panembahan," bantah Gundalawereng. "Kata siapa, Reng? Kembalilah kepada niat dan tetaplah setia terikat dengan niat itu. Bukankah begitu, Ki Ageng?" Gundalawereng mengangkat kepalanya. Di samping Panembahan Samar, kini duduk seorang laki-laki setengah baya yang juga memakai baju lurik dan belangkon. Tatapan laki-laki itu teduh dan menenangkan. Gundalawereng meraih tangan Ki Ageng Kadilangu untuk diciumnya. Tapi Ki Ageng Kadilangu langsung menarik tangannya sebelum sempat dicium. "Sebelum menerima hasil penghakimannya, tidak ada yang lebih mulia di antara kita, Reng," ucap Ki Ageng Kadilangu. Ki Ageng Kadilangu lalu melanjutkan wejangan Panembahan Samar. Dari penjelasan tersebut, Gundalawereng akhirnya paham jika kekhawatiran, ketakutan, kebencian, dan kemarahan juga bisa menghasilkan energi terang. Semua itu tergantung kepada niat dan ikhtiar untuk mewujudkan niat tersebut. Adalah baik kau khawatir dan takut berbuat salah. Adalah benar jika kau benci dan marah melihat ketidakadilan. Khawatir, takut, benci, dan marah tersebut akan menjadi energi terang
jika membuatmu eling kepada amanah kehadiran diri dan waspada kepada godaan nafsu duniawi. Namun jika kekhawatiran, ketakutan, kebencian, dan kemarahan itu berubah menjadi prasangka buruk dan hasrat untuk membalas dendam, maka energi gelaplah yang akan datang. Berat memang, Reng. Kau dan Mian hidup di zaman yang jauh lebih edan dari zaman kami. Dulu anaklah yang durhaka kepada orang tuanya. Sekarang banyak orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Di masa kami, guru mengajarkan kehormatan dan bagaimana menjaganya kepada para murid. Di masa ini, ada saja guru bejat yang justru menggagahi kehormatan murid-muridnya. Belum lagi kemaksiatan yang semakin menggila dan justru dibela atas nama toleransi dan demokrasi. Semua itu ditambah jerit penderitaan rakyat akibat ulah penguasa-penguasa pengkhianat yang menuhankan harta, tahta, dan nama besar adalah sumber utama dari energi gelap. Suka atau tidak, kalian harus menghadapi semua kegelapan itu dan berjuang mengimbanginya dengan energi terang. Jika tidak demikian, maka Tripa lebur bumi tidak akan bisa dikalahkan. Sebab sejatinya mereka bisa tumbuh besar karena kita sendirilah yang membesarkannya. Pergilah, Reng. Kami percaya kau, Mian, dan yang lain pasti bisa menemukan jalan untuk mengembalikan Damarpati sebelum dia berhasil membangunkan Sigar Bumi. Ingatlah, jika setiap hal pasti memiliki pasangan, racun pasti ada penawarnya. Demikian juga dengan kekuatan. Sekuat apapun sesuatu, Tuhan pasti menitipkan juga kelemahan. Bisa dekat, bisa pula jauh, bisa menyatu, bisa juga terpisah. Kalian hanya perlu mencari, menemukan, dan memanfaatkannya. Satu lagi, Reng, jangan pernah putus harapan dan berprasangka buruk atas kehendaknya, sebab di kedua hal itulah energi terang terkuat berada. Setelah itu, semuanya menjadi kabur dan akhirnya gelap. Ketika Gundala Wereng membuka matanya lagi, dia sedang terbaring di sebuah lereng tebing. Tanpa membuang waktu, Gundala Wereng langsung bangkit, duduk bersila, dan berusaha memulihkan kekuatannya. Di saat itulah, Gundala Wereng merasa sangat berterima kasih kepada Tanggap. Andai waktu itu Tanggap tidak menyumbangkan energi dan mustika Caturpati, ia mungkin sudah tewas saat ini. Di tengah semedi itulah, Gundala Wereng merasakan keberadaan energi Wijaya Kusuma yang lemah. Ia pun segera mencari pemilik energi itu. Awalnya Gundala Wereng menduga energi itu adalah milik Moza. Karena itulah, ia mengakhiri semedinya di tengah jalan. Setelah beberapa lama mencari, sampailah Gundala Wereng di sebuah gua. Dari dalam gua itulah, energi Wijaya Kusuma memancar. Saat memasuki gua, betapa terkejutnya Gundala Wereng ketika menyaksikan Rahayu sedang terbaring di lantai. Sesosok siluman tampak duduk di samping gadis cilik itu. Dari tubuh si siluman menjulur ribuan surai mirip rambut. Ujung surai-surai itu menancap di seluruh tubuh Rahayu. Seketika itu juga amarah Gundala Wereng timbul. Apalagi ia mengenali surai itu berasal dari Dewi Ambar. Namun ketika akan melancarkan serangan, bayangan Panembahan Samar dan Ki Ageng Kadilangu muncul. Gundala Wereng pun mengurungkan serangannya. Saat itulah Gundala Wereng baru sadar jika ia tidak merasakan aura membunuh dari si siluman. Setelah mengamati, siluman itu ternyata justru berusaha mengobati Rahayu. Gundala Wereng segera duduk bersila di belakangnya, menempelkan tangan di punggung siluman itu, dan mengalirkan energinya untuk membantu mempercepat proses penyembuhan Rahayu. Kandar sangat bersyukur ketika Gundala Wereng menyalurkan energinya. Ketika Gundala Wereng muncul tadi, Kandar bisa merasakan aura membunuh yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, dan ia berpikir akan tewas. Pilihannya saat itu adalah terus berusaha menyelamatkan Rahayu atau melawan Gundala Wereng. Kandar memilih untuk menyelamatkan Rahayu, karena walau berbeda alam, mengingatkannya kepada sang anak. Gabungan kekuatan Kandar dan Gundala Wereng akhirnya berhasil menyelamatkan Rahayu. Begitu tersadar, Rahayu langsung memeluk Gundala Wereng sambil menangis. Di sela seduh, ia bercerita tentang Mian yang ingin membunuhnya
dan Moza yang menyuruhnya kabur setelah memberikan sebagian energinya. Mian mencoba membunuhmu? Tidak mungkin, jangan berkata sembarangan bocah, seru Kandar dengan wajah memerah. Sabar tuan, jangan marah dulu. Apa yang diceritakan Rahayu benar, aku yang menjadi saksinya, ujar Gundalawereng berusaha menenangkan Kandar. Aku tidak percaya, bantah Kandar. Gundalawereng tidak akan membohongimu tuan, lagi pula apa juga untungnya. Kandar menatap Gundalawereng. Jadi tuan adalah Gundalawereng? Maafkan aku Tuan Wereng, aku tidak tahu, ucap Kandar sambil mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Setelah berbincang-bincang, Gundalawereng mengajak Kandar untuk ikut melawan Damarpati. Kandar menyambutnya dengan senang hati, sebab memang itulah tujuannya jauh-jauh datang ke Dieng, untuk berjuang bersama sepasang suami istri yang telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, keadaan di medan perang semakin memprihatinkan. Kedatangan Ayu Sekar, Naga Bantala, Nagabara, Panembahan Satsima dan pasukan mereka tidak bisa membantu banyak. Sebagian anggota Dharma Cakra bahkan ikut diperbudak api hitam. Di pinggir palagan, Romo Galih Noto sedang duduk bersila dan menyalurkan energinya ke tubuh Kiai Sudra Lumampah yang terbaring di tanah. Sudah toh, jangan sia-siakan energimu. Seluruh tubuhku sudah hancur. Gunakan saja energi itu untuk melawan Damarpati, ucap Kiai Sudra Lumampah lirih dengan nafas tersengal-sengal. Jangan putus harapan Raden, izinkan aku terus menolongmu, balas Romo Galih Noto. Kiai Sudra Lumampah tersenyum. Aku tidak pernah putus harapan toh, tapi aku juga tahu kondisi tubuhku sendiri. Sudahlah toh, memang ini waktunya aku pulang. Lagi pula, umur kita ini sudah berapa? Kiai Sudra Lumampah terbatuk, lalu melanjutkan kata-katanya. Maafkan aku toh, sebagai lawan atau kawan, aku sangat bersyukur Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu. Tidak lama kemudian, Kiai Sudra Lumampah pun menutup mata untuk selama-lamanya. Romo Galih Noto yang diamuk kesedihan segera bangkit dan bersiap menyerang. Energi gelap terlihat keluar dari seluruh tubuhnya. Jangan termakan hasutan Damarpati, Romo, atau perang ini tidak akan bisa kita menangkan. Romo Galih Noto menoleh. Di sana, ia melihat Gundalawereng sedang berjalan mendekat bersama Kandar dan Rahayu. Bukankah kau Gundalawereng? Katanya kau sudah mati, tanya Romo Galih Noto. Tuhan masih ingin aku hidup, Romo, jawab Gundalawereng lalu memperkenalkan Kandar dan Rahayu. Romo Galih Noto menatap Kandar lama, lalu bertanya, bagaimana kau mengendalikannya? Mian dan Moza yang membantuku, Romo, karena itulah aku datang ke sini untuk membalas budi, jawab Kandar. Gundalawereng lalu menceritakan pertemuannya dengan Panembahan Samar dan Ki Ageng Kadilangu. Mereka berdua menemuimu bersama-sama? Tanya Romo Galih Noto. Benar, Romo. Kau beruntung, Wereng. Kedua tokoh itu adalah guru-guru hebat di zamannya masing-masing, ujar Romo Galih Noto. Loh, bukannya mereka hidup sezaman, kek? Datang berdua kan artinya teman. Rahayu tiba-tiba ikut berbicara. Romo Galih Noto tersenyum, lalu mengelus rambut Rahayu sambil berkata, zaman mereka terpisah ribuan tahun, Duk. Alasan mereka muncul berdua adalah demi cintanya kepada negeri ini. Dari keterangan Gundalawereng, Romo Galih Noto akhirnya tahu bagaimana cara melemahkan kekuatan Damarpati. Akan tetapi, untuk saat ini, hal itu hampir mustahil dilakukan. Sebab, energi gelap tidak hanya mengalir dari medan perang, tapi juga dari berbagai tempat yang sedang dilanda kekacauan. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, Reng. Kita lakukan saja semampu kita. Berhasil atau tidak, itu urusan takdir, saran Romo Galih Noto. Aku sependapat, Romo. Ayo kita lakukan, balas Gundalawereng. Inti dari pesan para sesepuh itu adalah ngeli nanging ojo keli, Reng. Jangan sampai kita terbawa nafsu hingga melakukan hal-hal yang melampaui batas, ucap Romo Galih Noto
sebelum kembali ke medan perang. Gundalawereng mendengarkan pesan itu baik-baik. Kemudian dia mencari keberadaan Mi'an. Saudara beda alamnya itu ternyata sedang duduk bersila untuk memulihkan diri. Gundalawereng langsung berjongkok di samping Mi'an. "Masih lama tidak, An? Kalau masih, aku berangkat dulu," bisiknya di telinga Mi'an. Mi'an yang dari tadi sudah merasakan kehadiran Gundalawereng membuka matanya. Meski tahu Gundalawereng masih hidup, tapi bisa melihatnya lagi secara langsung membuat air matanya langsung mengalir. "Maafkan aku, Reng. Kesalahanku besar sekali," bisiknya lirih. "Kalau kau tidak pernah salah, namamu bukan Mi'an, tapi malaikat Mi'an. Sudahlah, An. Bukan kepadaku kau harus minta maaf, tapi kepada dia," ujar Gundalawereng sambil meminta Rahayu mendekat. Dengan raut wajah gelisah, Rahayu akhirnya berani mendekat. Air mata Mi'an mengalir semakin deras. Diraihnya tangan Rahayu lalu dipeluk. Di saat yang sama, mulut Mi'an tiada henti mengucapkan permintaan maaf. Tangis Rahayu pun pecah di pelukan Mi'an. Kandar yang melihat itu juga berulang kali mengusap air matanya. Pun demikian dengan Gundalawereng. Karena kondisi Mi'an masih belum memungkinkan, maka Gundalawereng maju lebih dulu. Rahayu ditinggalkan bersama Mi'an dan Kandar diminta menjaga mereka berdua. Sebelum pergi, Gundalawereng menceritakan kembali pertemuannya dengan Panembahan Samar dan Ki Ageng Kadilangu serta pesan-pesan mereka. Ketika memasuki palagan yang penuh dengan korban, Gundalawereng merasa sangat sedih dan marah. Sekuat tenaga, ia berusaha menekan hasrat membunuhnya agar tidak keluar sebagai energi gelap. Aturannya kali ini jelas, hanya yang pantaslah yang boleh dibunuh. Selain itu, tidak. Setelah berhasil mengendalikan diri, barulah Gundalawereng bergerak. Energi Segoro Bandang pun merebak di arena. Namun kali ini tidak semengerikan biasanya. Kemunculan Gundalawereng mengejutkan Moza, Condromowo, Taligeni, Nagatirta, Kilits, Kimayangkara, dan yang lain. Mereka semua merasa sangat bahagia. Selain itu, kehadiran Gundalawereng juga membawa harapan baru di tengah aura keputusasaan yang kian pekat. Dari kejauhan, Moza beradu pandang dengan Gundalawereng. Dua saudara beda alam itu pun menitikkan air mata sambil bertarung karena tidak kuasa menahan haru. Saat itulah, Moza menyadari ada yang berubah dari lawan-lawannya. Api hitam mereka tiba-tiba saja menipis. Hal itu membuat Moza lebih mudah untuk melumpuhkannya. Keanehan itu juga dirasakan oleh Kimayangkara dan Ki Selawukir. Dua pemilik ilmu Puspa Manunggal itu dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Apalagi setelah Gundalawereng menyampaikan pesan berantainya. Ayu Sekar, Panembahan Satsima, Empu Rakapi, Pangeran Sabdadurma, dan pasukannya adalah kelompok yang paling direpotkan dengan pesan Gundalawereng. Mereka yang biasa bertempur dan membunuh dengan ganas itu kini harus susah payah berjuang mengendalikan diri agar tidak melepaskan banyak energi gelap. Dari tempatnya, Damarpati melihat energi hitam yang dipancarkan lawan-lawannya mulai berkurang. Ia pun tahu mereka telah mengetahui sumber kekuatan api hitamnya. Namun Damarpati tidak terlalu khawatir karena energi hitam masih mengalir datang dari segala arah. Jin itu yakin ia pasti menang dan bisa membangkitkan sigar bumi. Damarpati mulai gelisah ketika menyadari kekuatan energi terang semakin lama justru bertambah. Energi itu tidak hanya datang dari palagan, tapi juga dari luar. Akibatnya, jumlah energi gelap yang mengalir semakin kecil karena sebagian telah dinetralkan dalam perjalanan. Satu hal yang tidak diketahui Damarpati adalah pesan Gundalawereng tidak hanya menyebar di Dieng. Lewat berbagai jalan dan cara, pesan itu telah sampai ke Baluran, Lembah Mayangkara, Pulau Ular Utara, Dalam Galih, Sakabumi, dan terus menyebar ke berbagai mandala, kelompok, dan siapapun yang mampu mendengarnya. Ketika para punggawa dan bayangkara tanah air sedang berjuang di Dieng, perjuangan yang sama juga terjadi di mana-mana. Di Baluran, meski sedang bertempur dengan pasukan gabungan Danyang Rahtaru, Ki Wanawenang dan Dewi Sekar Ayu mengajak Kebo Teki, Macan Blorok, Tapak Liman, Diradeseta,
gugur gunung dan semua pasukannya untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Hal yang sama juga dilakukan Ki Wiji dan Nyik Semi. Sepasang pemomong pepohonan duduk bersila dan menyatukan diri dengan setiap helai daun, batang, dan akar momongannya, mengajak mereka semua memaafkan ulah manusia dan juga meminta maaf kepada Sang Kuasa. Di Jakarta, pesan Kandar juga telah sampai kepada Kapten Fatur, Letnan Rahman, Pak Samin, Kapten Tulus, dan Naya. Mereka lalu bergegas berkumpul dengan Naya dan anak-anak asuhnya untuk berdoa bersama, meminta kepada Sang Maha Pemurah untuk meridhoi perjuangan Kandar dan semua yang sedang berikhtiar di Dieng. Doa-doa berisi harapan dan permohonan ampun itulah yang berubah menjadi energi terang. Energi itu mengikis energi gelap yang berasal dari ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, lalu mengubahnya menjadi hujan kesadaran akan sangkan Paraneng Dumadi. Mereka yang tersentuh hujan itu mulai membaca kisahnya masing-masing dan ikut tenggelam dalam tangis dan air mata penyesalan. Air mata itu lalu menguap dan bergabung dengan aliran energi terang yang mengalir ke Dieng untuk membantu perjuangan Moza dan kawan-kawannya. Baiklah, ini saatnya memberi mereka pelajaran, gumam Damarpati, lalu membaca mantra Panimbal. Satu persatu jin-jin pengikut Damarpati berdatangan memenuhi panggilan mantra. Damarpati lalu menyuruh mereka ikut berperang. 5 jin terkuat diperintah membunuh Mian, Moza, Gundala, Kimayangkara, dan Candrasa. Dari kisah Sastrawadi, Damarpati tahu merekalah kunci memenangkan perang. Selain itu, Damarpati juga mengirimkan sebagian jin ke lembah Mayangkara dan membunuh semua isinya. Kita lihat saja mana yang lebih dulu terjadi, Mian mati atau dia kembali menjadi iblis karena anak dan teman-temannya yang mati, ujar Damarpati, lalu tersenyum licik. Begitu menerima perintah, Rojo Gundolo, Prabu Prabawisa, Raden Mas Pralaya, Pangeran Kedung Wingit, dan Butolodaya segera melesat ke medan laga untuk mencari mangsanya masing-masing. Rojo Gundolo memilih Gundala Wereng sebagai lawan. Jin yang hidup di antara badai dan pusaran angin itu langsung menyerang dengan loncatan petir berulang kali dari segala arah. Bunyi gemuruh dan bunga api yang timbul dari petir membentur perisai Gundala Wereng menjadi pemandangan mengerikan di angkasa. Akhirnya datang juga lawan yang pantas dibunuh, gumam Gundala Wereng sambil mengumpulkan energinya. Energi Segoro Bandang, Catur Tunggal, Wijaya Kusuma, Catur Pati, dan kelima mustikanya mengalir cepat ke seluruh tubuh Gundala Wereng. Pendar cahaya merah, kuning, putih, hijau, dan biru berselang-seling membuat Gundala Wereng terlihat seperti pelangi. Sebagian dari energi itu dimanfaatkan Gundala Wereng untuk menetralisir energi gelap yang tidak mungkin bisa hilang dari tubuhnya. Sisanya siap digunakan melawan Rojo Gundolo. Pertarungan antara penguasa laut dan angkasa itu pun segera terjadi. Meski tidak seganas pertarungan-pertarungan sebelumnya, tapi serangan-serangan Gundala Wereng tetaplah berbahaya dan mematikan. Tubuhnya bergerak cepat, berusaha mengimbangi kecepatan Rojo Gundolo yang telah berubah menjadi manusia petir. Kandar langsung berdiri begitu merasakan adanya ancaman. Tidak lama kemudian, Raden Mas Pralaya muncul. Jin berwujud pemuda tampan berpakaian mewah ini baru berhenti melangkah ketika melihat ribuan surai keluar dari tubuh Kandar. Rahayu yang ketakutan segera bersembunyi di balik punggung Mian. Menyingkirlah siluman, makhluk sepertimu tidak pantas dilihat mataku, apalagi melawanku, ucap Raden Mas Pralaya dengan raut wajah jijik. Kandar tidak menjawab. Di masa lalu, ia sudah kenyang dengan berbagai macam penghinaan dan pelecehan. Apa yang baru saja diucapkan Raden Mas Pralaya tidak ada apa-apanya jika diperbandingkan. Melihat Kandar hanya menatap tanpa ekspresi, Raden Mas Pralaya murka. Tubuh Raden Mas Pralaya tiba-tiba saja menjadi 5. Kelima sosok itu lalu berloncatan menyerang. 2 sosok ke arah Kandar, sisanya menuju Mian.
Kandar tentu saja tidak tinggal diam. Dia menggerakkan sebagian besar surainya untuk menghalangi kembaran Raden Mas Pralaya yang menyerang Mi'an. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Apalagi ketika Raden Mas Pralaya mulai menggunakan ilmu upas geninya. Akibat terlalu fokus melindungi Mi'an, Kandar beberapa kali terkena serangan. Energi dari upas geni membuat surai-surai cacingnya hangus dan mati. Seiring dengan semakin banyaknya cacing yang mati, kondisi Kandar juga semakin melemah. Namun, meski begitu, Kandar tidak menyerah. Walau goyah, ia tetap berusaha berdiri di depan Mi'an untuk melindunginya. Menyerahlah cacing busuk, toh kau juga tidak mendapatkan apa-apa. Siluman menjijikkan sepertimu pasti akan ditolak dan dimusuhi manusia, seru Raden Mas Pralaya. Kandar tersenyum. Kata siapa? Aku telah bertemu dengan orang-orang yang dengan tulus mau menerimaku apa adanya. Laki-laki di belakangku dan istrinya adalah contohnya. Tidak hanya mereka, masih banyak lagi lainnya. Untuk orang-orang mulia itu, aku bersedia mengorbankan nyawaku, jawab Kandar sambil membayangkan wajah Naya, Fatur, Rohman, Tulus, dan Pak Samin. Kandar menoleh ke belakang untuk melihat keadaan Mi'an dan Rahayu, lalu kembali menatap Raden Mas Pralaya. Kau tadi bertanya aku dapat apa kan? Sekarang akan kujawab, ujar Kandar sambil berusaha memulihkan diri. Sama seperti yang lain, satu-satunya keinginanku adalah mengembalikan damainya negeri ini. Selain itu, sebagai makhluk yang tersesat, aku hanya ingin mendapatkan ampunan darinya. Dan demi kedua alasan itulah, aku akan tetap melawanmu hingga putus nyawa. Raden Mas Pralaya tidak bisa menemukan sedikit keraguan pun di mata Kandar. Sambil tersenyum mengejek, ia menyatukan kelima wujudnya dan maju untuk menghabisi Kandar. Kandar menoleh lagi ke belakang, lalu berkata, Maafkan aku Tuan Mi'an, aku telah gagal melindungimu. Semoga saja Tuhan berkenan mengirimkan penggantiku. Setelah mengucapkan itu, Kandar meloncat maju untuk menyambut serangan Raden Mas Pralaya. Sedetik kemudian, terdengar suara ledakan. Kandar merasakan tubuhnya terdorong ke belakang dan terjatuh di tanah. Namun, ia merasa heran karena tidak merasakan panas seperti sebelumnya. Dengan bingung, Kandar membuka matanya. Di antara sisa kepulan asap, ia melihat Mi'an berdiri tegak beberapa meter di depannya. Saat itu juga, tangis Kandar pun pecah. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Maaf ya teman-teman, kalau suara saya tidak maksimal pada cerita kali ini, dikarenakan kondisi sedang drop. Kalau misal besok belum ada kelanjutan cerita Rahayu, kalian sudah tahu alasannya kan? Tapi doakan saja bisa segera baik dan kita lanjut episode berikutnya secepatnya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.